Nah, oke guys, jadi kali ini saya akan membahas cara merubah hidup ya dan kebiasaan. Jadi ketika kita merubah kebiasaan hidup kita, itu otomatis, nasib kita itu mengikuti. Jadi nasibnya itu kita akan berubah juga ya, bisa dikatakan cara merubah nasib gitu ya. Tapi dengan cara kita itu merubah kebiasaan kita terlebih dahulu, eee, sebelum kita merubah nasib kita. Jadi yang mungkin orang-orang inginkan ya, itu merubah nasib agar nasibnya itu mujur, makmur, sukses ya, terpenuhi kebutuhannya. Tapi mereka lupa, tapi kalian lupa nih, lupa nggak? Nggak merubah kebiasaan kalian dulu gitu ya. Bentar. Jadi merubah kebiasaan yang buruk. Apa sih? Kebiasaan buruk itu ya seperti halnya dulu saya ya mungkin tidur larut ya, larutnya itu terlalu larut, dan tidur larutnya itu hanya membuang-buang waktu untuk nonton film, film yang mungkin ya bukan nggak ada faedahnya, bisa ditonton siang, pagi atau pas sore gitu, tapi kita nonton malam sampai begadang gitu. Nah, itu merupakan kebiasaan buruk. Jadi kita hanya membuang-buang waktu kita untuk sebuah film, dan nanti kan kita otomatis ya, bagi yang bisa bangun pagi, yang terbiasa bangun pagi, mereka emang bangun. Tapi kalau yang nggak terbiasa akan lost, maksudnya nggak bisa bangun pagi gitu ya, otomatis. Nah itu, kalau kita bangun pagi saja udah lewat itu rasanya bad mood. Jadi dulu saya juga gitu, kayak bangun jam 9 10 kayak udah bad mood gitu, mau ngapain pusing ah, tiba-tiba udah setengah hari gitu. Ya udah, kita lanjut malas-malasannya lagi sampai sore gitu. Nah, itu kan nggak efektif. Nah, gimana kita mau merubah nasib sedangkan kebiasaan jelek buruk kita aja belum berubah. Nah, seperti itu guys ya. Terus ada lagi, misal kalian belum membayar hutang atau belum melunasi hutang. Nah, itu harus segera dibayar karena hutang itu memang mempengaruhi rezeki kita guys. Mungkin kalian dapat rezeki banyak nih, banyak masuk-masuk, dan tapi keluarnya juga enak. Kadang ya keluar begitu aja, nggak tahu kemana arah rezekinya gitu, arah uangnya kemana, nggak tahu kita kemana. Nah, seperti itu. Apa kalian juga merasakan? Kadang kan, ya saya soalnya juga merasakan, makanya saya bilang gitu. Ketika kita punya hutang ya berusaha kita untuk melunasinya. Jangan dablek guys ya. Dablek itu ya, ya nggak tahu diri bahasa Indonesianya ya. Nah, seperti itu. Terus tadi ada kebiasaan buruk gadang, bayar hutang. Nah, setelah itu kan kita berusaha untuk tenang. Tenang itu penting guys, karena rezeki kita itu akan masuk setelah kita tenang. Tenang itu ya bahagia ya, bahagia itu levelnya udah di atas senang-senang gitu ya. Nah, tenang itu ya hati kita tenang, tentram gitu guys. Gak merasakan gelisah gitu. Seperti hanya kemarin contohnya. Memang saya butuh uang kan, ya mungkin sekitar 1 juta 2 juta gitu kan. Ya ada di simpanan ada, cuman kan kalau kita ambil itu akan keterusan kan, butuh ambil gitu, nanti habis juga. Dan hari itu juga ada orang yang memang belum bayar kewajibannya ke saya, dan ditagih itu emang kadang agak susah ya, nggak bales atau semayam itu kayak besok 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 gitu ya. Itu malam itu guys, jadi saya mau bayar, ada kewajiban saya lah ya, membayar tim saya itu ya mungkin nggak banyak, sekitar 500 ribuan gitu ya. Nah, itu rekening bener-bener ya ada tapi sedikit. Nah itu, tiba-tiba malam itu ada ini masuk, "Mas, bayar separuh dulu ya." Ya nggak apa-apa gitu kan, memang adanya separuh gitu. Oke masuk, gitu. Terus bangun bangun tidur itu pagi, ada lagi masuk, lah dibayar gitu kan. Yang tadinya itu saya kontak, saya WA nggak bales, agak susah. Pagi itu, malam itu bayar. Nah, saya ngehnya pagi, wah udah bayar gitu. Nah, jadi kan sesuai nih.
Nah, langsung saya buat bayar karena emang niat saya emang buat bayar kewajiban gitu ya, nggak yang tadi, neblek gitu tadi ya. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir ya ibadah guys ya, jangan lupakan itu. Kalau, sholat 5 waktu bisa ditambahin sama tahajud dan duha. Memang susah nih, agak susah, poin terakhir agak susah, tapi kalau nggak dipaksain ya, ya nggak bisa juga. Maksudnya hidup kita juga nggak setenang itu, nggak sebahagia itu ketika kita itu jauh dari Sang Pencipta gitu. Plus-plusnya itu sedekah. Sedekah itu memang membawa dampak atau, magis yang memang keren guys. Ya keren itu bahasa kerennya apa ya, kayak memang, balik lagi ke kita, ketika kita sedekah banyak, ya banyak yang balik lagi ke kita. Tapi kalau sedikit, ya ada, nggak sedikit. Kalian ngasih sedikit mau mintanya berapa gitu kan.